Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah alaikum bil ittiba'i min ghairi ibtida'in alaikum bimadhhabis salafis sholihi. Udah tuh. Alaikum bil ittiba'i, kewajiban atas kalian, bil ittiba'i, untuk mengikuti, min ghairi ibtida'in, tanpa membuat-buat ajaran baru. Min ghairi ibtida'in, tanpa membuat yang baru. Ikutin yang udah ada, nggak usah pakai bikin-bikin yang baru. Udah tuh, jelas. Alaikum bimadhhabis salafis sholihi, kewajiban atas kalian mengikuti mazhab ulama salafus soleh, ulama salaf yang soleh. Ikutin aja ajaran yang udah ada, nggak usah bikin yang baru. Ikutin aja mazhab ulama salaf, jangan pakai bikin mazhab baru. Apalagi memang ajaran kita ini, ajaran Islam ini kan begitu Rasul wafat itu udah sempurna. Ajaran Rasul itu udah sempurna. Ditambahin dah dengan ajaran yang diberikan oleh para sahabat. Tambahin dah sama ulama-ulama salaf. Udah ikutin aja yang itu, yang udah ketahuan jelas. Nggak usah pakai bikin ajaran-ajaran baru. Ikutin aja yang udah ada. Makanya kita baca maulid, kita baca manaqib, tujuannya cuma satu. Tujuannya agar kita bisa mengikuti perjalanan Rasul dan perjalanan para ulama, para sahabat, para ulama. Semua tuh tujuannya. Kita baca manaqib bukan cuma sekedar baca doang, tapi kita tiru dulu Tuan Syekh semasa hidupnya apa yang beliau kerjain. Beliau dulu sifatnya seperti apa, dalam ibadahnya caranya seperti apa, akhlaknya gimana, sifat zuhudnya, sifat tawaduknya beliau seperti apa. Kudunya begitu. Jadi baca maulid juga bukan cuma sekedar baca, emang betul-betul kita praktekkan, kita terapkan apa yang kita dapat dari bacaan maulid. Manaqib juga begitu. Karena emang tugas kita cuma itu doang, ngikutin perjalanan Rasul, perjalanan para sahabat dan para ulama salaf. Tugas kita. Cuma emang
repotnya kadang-kadang baca maulidnya pembukaan atau penutupan doang. Ongkoh belum nyampe ke bagian akhlaknya Rasul, belum nyampe, baru nyampe bagian Rasul lahir doang. Kan biasanya begitu yang dibaca. Ina patahna langsung dah wala matama gitu. Ustaz, ina patahna al jannatu wa ba'du nasabun wala maroda, kadang-kadang dibaca, kadang-kadang gitu. Wala matama dah baru proses kelahirannya doang, belum sampai akhlaknya Rasul, belum dibaca itu. Padahal intinya kita baca maulid agar kita bisa ngikutin akhlaknya Rasul. Intinya kita baca manakib supaya kita bisa ngikutin akhlaknya para ulama. Tujuannya. Udah tuh. Jelas? Ya? Mazhab yang 4. Ya kan buat kita orang-orang yang ngakunya punya paham ahlus sunnah wal jamaah, itu ada standarnya apa yang harus kita ikutin. Buat kita orang-orang yang memiliki paham ahlus sunnah wal jamaah, yang pertama itu dalam masalah fikih, kan rukun agama ada 3. Rukun agama yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Apa terbalik? Iman dulu, Islam, baru kemudian ihsan. Itu buat kita yang memiliki paham ahlus sunnah wal jamaah. Iman ilmunya tauhid, Islam ilmunya fikih, ihsan ilmunya tasawuf. Kudu 3-3 itu dipelajarin. Iman, ilmu tauhid kita pelajarin, ilmu fikih kita pelajarin, ilmu tasawuf kita pelajarin, agar 3 rukun agama itu kita kuasain, agar Islamnya kita punya, imannya kita punya, ihsannya kita punya. 3 tuh. Kalau belajar fikih doang, tauhid kagak, ama tasawuf kagak, berarti rukun agamanya baru 1. Kalau belajar tauhid doang sama fikih, berarti rukun agamanya baru 2, belum lengkap. Kudu 3-3-nya kita pelajari, tauhid, fikih, dan tasawuf. Nah, dalam masalah tauhid kita mengikut paham Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. 2 imam itu kita ngikutnya. Ini biasanya kalau kayak Bang Ipul yang emang tiap bulan ngadain pertemuan Parnu, itu biasanya dibahas itu. Parnu, Bang Ipul ya? Bukan Parno, bukan ya? Parnu. Untuk masalah tauhid kita mengikut kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam ilmu fikih kita mengikut kepada imam yang 4 atau mazhab yang 4. Imam Abu Hanifah atau yang sering kita sebutnya Imam Hanafi, yang keduanya Imam Malik bin Anas atau yang kita sebutnya Imam Malik, yang ketiga Imam Asy-Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hambal atau yang kita sebutnya Imam Hambali. Kalau orang yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah, dia dalam fikihnya menganut 4 mazhab itu.
4 mazhab. Nah, dalam tasawufnya kita ngikut kepada Al-Imam Al-Ghazali dan Syekh Al-Junaidi Al-Baghdadi dalam tasawufnya. Dalam thoriqohnya kita mengikut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lengkap dah tuh. Kalau udah belajarin itu semua terkait tauhidnya, pemahaman tauhid dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mazhabnya yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Tasawufnya kita ngikut kepada Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, thoriqohnya kita ngikut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Udah ikutin aja itu. Imam Al-Ghazali, makanya kita sering baca kitab yang disusun oleh Imam Al-Ghazali agar kita paham bagaimana cara penerapan tasawuf dari Imam Al-Ghazali. Kita juga baca kitab-kitab Syekh Abdul Qadir agar kita bisa menerapkan akhlak atau keseharian perilaku Tuan Syekh Abdul Qadir. Ikutin aja itu yang ada, nggak usah bikin-bikin baru lagi. Ustaz Badrun pakai pengen bikin aliran Badruniyah, nggak usah. Udah ikutin aja yang ada, ikutin ajaran guru-guru kita selama itu berpatokan kepada yang tadi tuh, tauhidnya ke Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, fikihnya ke Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, tasawufnya kepada Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Thoriqohnya ngikut kepada Syekh Abdul Qadir. Udah ikutin aja itu. Makanya kita baca manakib-manakib beliau agar kita bisa niru kesehariannya, cara ibadahnya gimana, akhlaknya gimana, cara bergaulnya seperti apa. Itu kita baca manakibnya. Apa Ibu? Jadi baca manakib bukan cuma sekedar dengerin kisahnya doang. Sama aja kayak kita nyeritain teman kita yang kaya. Lagi cerita aja, temen gue ada yang kaya banget, lah tetap aja yang kaya mah dia lagi. Lah kitanya. Makanya kalau baca manakib jangan cuma sekedar didengerin doang. Apa yang diceritakan di situ, apa yang dikisahkan, kita resapi dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Begitu. Agar kita bisa mengikuti jalan mereka, mazhab-mazhab mereka. Ongko emang kepanjangan ya kalau baca maulid sampai nyampe ke akhlaknya Rasul, itu kepanjangan pasalnya. Hah? Kemarin saya ngitung itu pasalnya ada 20 pasal. Hah? Yang dibaca biasanya itu cuman 5 pasal. Itu kalau kagak dilengkap. Kan kalau Bang Parahan dia baca maulid karena pakai hadoh dilengkap jadinya dibacanya. Dilengkap. Banyakan sholawatannya jadinya, bukan baca kisahnya. Baca diba yang dibaca cuma 3 pasal. Gitu. Berjanji wala maroda kelewat mulu. Apa Ibu? Itu belum sampai akhlaknya, padahal baru sampai kisah kelahirannya doang. Coba sekali-kali baca semuanya sampai 20 pasal sambil dipahami maknanya. Kok kagak paham Bang Hendrik ya?
Jadi tahu bagaimana keseharian Rasul, bagaimana sifat dermawannya Rasul, bagaimana sifat tawaduknya Rasul, bagaimana kondisi sholatnya Rasul. Tahu jadinya kalau dibaca pasalnya. Engkau emang jarang yang paham, jarang yang ngerti terjemahnya. Jadi repot juga ngikutinnya gimana. Sama ngaji kapan jarang-jarang dibahas. Ustaz Iqbal kalau baca maulid berapa pasal Ustaz? Belum apa-apa udah serakal aja. Udah tuh. Dibaca itu. Udah dibaca, kita resapi dan kita terapkan akhlaknya di diri kita. Karena itu kewajiban kita, alaikum bil ittiba'i, kalian kewajiban mengikuti ajaran yang sudah diberikan. Alaikum bimadhabis salafis soleh, kalian kewajiban mengikuti mazhab ulama salafus soleh. Lah gimana kita bisa tahu akhlak mereka kalau kita nggak ngaji? Betul. Gimana Budin? Jelas tuh. Makanya sekali-sekali mah baca ada tuh maulidnya sampai kelar, biar nyampe ke bagian akhlaknya Rasul. Kali-kali mah, kali-kali. Hah? Kagak mau Haji. Kemarin saya nyobain 1,5 jam doang gini kan. Itu 20 pasal. 1,5 jam. Ini bacanya emang rada cepet bacanya. Umsyu fil jadatil mustaqimati la tasbiha wala ta'tila. Berjalanlah di jalan yang lurus, mustaqimah itu artinya lurus. Kayak kita nyebut istiqomah. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah. Istiqomah itu padahal arti aslinya berusaha jadi orang lurus. Itu istiqomah artinya. Istaqoma yastaqimu istiqomatan fahuwa mustaqimun. Mustaqim itu lurus, istiqomah berusaha jadi orang lurus. Itu istiqomah. Apa mau ya? Istiqomah. Istri 3 dikontrakin semua. Itu istiqomah. Kalau yang rutin terus menerus itu bahasa Arabnya mudawamah, dawam. Gitu, mudawamah. Itu terus menerus, rutin namanya. Tapi kalau istiqomah itu artinya berusaha jadi orang yang lurus, pengen jadi orang lempeng, pengen jadi orang yang bener. Kan kita masih berbengkok ini, masih berbengkok. Gitu. Makanya digetokin lagi, biar pada lempeng, biar pada lurus. Berjalanlah di jalan yang lurus, la tashbiha, bukan jalan yang masih samar, wala ta'tila, dan bukan jalan buntu. Tasbiha yang bercabang, taktil itu buntu. Makanya juga kita sering diajarin tuh pentingnya sanad keilmuan, pentingnya sanad zikir.
sanad toriko. Jangan sampai kita lagi jalan ternyata jalanannya buntu gitu. Kagak nyambung sama yang ke atas, ujung-ujungnya orang-orang mah nyampe, kita mah kagak, orang buntu jalannya gitu. Kata kita mau jauh buat jalannya nggak kemana-mana, mentok gak bisa. Berjalanlah di jalan yang lurus, bukan jalan yang bercabang yang masih samar, dan bukan jalan buntu. Bal ittiba'an li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa katanya sunnah itu perjalanan hidup, bahkan mengikuti perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi takallufin, tanpa merasa terbebani, wala tasyaddudin, dan tanpa merasa berat sedikit pun. Masuk. Masih muat. Wala tasyaddudin, dan tidak merasa berat sedikit pun. Lah sendiri mana orangnya? Oh, di sini banyak ayat. Wala tamasdukin, dan tanpa ngedumel. Tamasdukin itu asal katanya kerja sama kerja, hatinya ngomong aja, itu tamasdukin. Ngedumel bahasanya ya? Ngedumel. Hah? Ya terawih mah hatinya et dah. Ngaji hatinya kapan sih deh. Ya, gitu. Ngikutin sunnah Rasul tanpa merasa terbebani, tanpa merasa berat sedikit pun, dan tanpa ngedumel. Pokoknya apapun yang diajarkan Rasul kita ikutin, apapun yang diajarkan oleh sahabat kita ikutin, apapun yang diajarkan oleh ulama salaf kita ikutin. Pokoknya apa yang diajarin sama guru-guru kita ikutin tanpa ngedumel. Apa bisa dibahas? Yang gerutu ngerjain tuh mah hatinya ayo baik, itu cetom. Apa sih cetom Bang Ibul? Hah? Apa Ustaz? Cetom? Hah? Tuh tamasdukin. Ya sa'ukum ma wasa'a man kana qablakum. Kalian akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian. Kalau kita ngikutin ajaran-ajaran Rasul, kita ngikutin ajaran para sahabat, kita ngikutin ajaran ulama salaf, ngikutin ajaran guru-guru kita, pasti kita akan merasakan apa yang mereka rasakan. Apa Bang ya rasanya? Makanya salah satunya Buya dulu pernah ngomong, kalau orang pengamal toriko atau orang yang bertoriko betul-betul mengamalkan torikohnya, kagak bakal susah.
nggak bakal ngerasain miskin. Karena kalau kita lihat guru-guru mursyid kita, Buya kaya, Abah Anom kaya, Tuan Syekh kaya, nggak ada yang miskin. Kenapa kita masih miskin? Jangan terusin ntar dikabul lagi. Kenapa penyebabnya? Karena kita ngakunya doang bertorikoh, tapi ajaran yang diberikan sama guru-guru kita nggak terapin. Itu masalahnya. Kalau kita terapkan, betul-betul ngikutin perjalanan mereka, pasti kita akan merasakan apa yang mereka rasakan. Pasti. Apa Ustaz? Ngerasain nikmatnya ibadah, ngerasain nikmatnya zikir, ngerasain enaknya ngaji, ngerasain enaknya mendekat kepada Allah. Pasti kita bakal ngerasain kalau kita betul-betul ngikutin ajarannya. Sayangnya kan selama ini kita kebanyakan yang mengikutin cuma yang sekiranya cocok sama kita doang. Udah itu masalahnya. Kalau cocok sama kita pakai. Oke John, begitu ya. Kalau cocok sama kita pakai gitu. Begitu rasanya kagak cocok, gerutu dah gitu. Kebanyakan kita begitu. Makanya kita belum merasakan apa yang dulu para ulama salaf rasakan. Apa ayat? Udah cukup itu, nggak ada yang nambahin nggak? Sesat diri nggak, Pak Guru? Oleh cukup. Makanya terapin tuh apa yang kita dapat dari majelis pelajaran-pelajaran ini, nasihat-nasihat para ulama, pakai dalam kehidupan kita. Jangan cuma sekedar buat simpenan doang, jangan cuma buat diinget-inget doang. Apalagi kalau kata Ustaz tadi CBSA, catat buku sampai habis udah. Apa Bang Ibu? Cuma dicatat doang. Catatan sampai sebuku, 2 buku dicatat gitu. Cuma kagak ada yang dipakai pisan. Jangan sampai. Apaan? Udah tuh. Waihak. Ya, waihak lagi aja. Tahfazul Qur'ana wala ta'malu bihi. Celaka kamu, celaka dirimu. Tahfazul Qur'ana, kamu sibuk ngapalin Qur'an. Wala ta'malu bihi, tapi tidak kamu amalkan isi Al-Qur'an. Apalagi kita mah baca kagak, ngapalin kagak. Apalagi ngapalin isinya mah. Apa Ustaz? Ini yang ngapalin Quran aja masih salah, masih waihak, celaka kalau tidak mengamalkan isinya. Diapalin apa lagi tama sampai al-hakum aja keder mulu, jadi imam tarawih aja terbalik mulu, ntar alam tarudan berwailul gitu. Hah? Hah? What? Boro-boro ngapalin Quran, baca gua kita mah jarang-jarang. Sekalinya baca kalau dapat job kuburan doang. Ada job kuburan nih, baru baca Quran dah. Yang ngapalin aja masih celaka kalau tidak mengamalkan isinya. Apa Bang Mak?
Lah apalagi kita kagak pernah baca pisan. Itu Quran di rumah masih baru, kagak dipakai. Nikah doang, maharnya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Udah dipajang dong, udah dibaca kagak gitu. Sekalinya baca Quran bulan puasa, minggu pertama dong udah kesannya udah malas gitu. Hah? Jangan cuma ngapalin doang, amalkan isi kandungan Al-Quran. Jangan cuma baca doang, amalin isinya. Kan gimana, kita nggak paham, ya makanya ngaji. Makanya ngaji, agar kita paham isi kandungan Al-Quran. Udah paham isi kandungannya, kita pakai dalam kehidupan kita. Kan begitu. Jangan sampai kita tergolong orang yang wayhak, celaka. Begitu Sobat Badrun. Jangan cuma dibaca doang itu. Kalau pas ngajiin kuburan, jangan. Amalin juga isinya. Tahfazu sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala ta'malu biha. Kamu hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak kamu amalkan kandungannya. Quran hafal, hadis hafal, tapi kagak ada yang dipakai pisan dalam kehidupannya. Abu Ustaz, yang nggak usah jauh-jauh dah. Kan saya juga sering bacain tuh ayatnya. Kita ambil sedikit dah ciri-ciri orang takwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya baik ketika senang maupun ketika susah, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Itu aja kalau diajak sedekah susah, masih berat. Apal mah apal itu ayatnya. Terus selanjutnya wal kaziminal goizo, selalu menahan emosinya. Akan sewot mulu gitu. Sama bini sewot, sama anak sewot, sama temen sewot. Yang pun apalagi sama laki sewot gitu. Sama anak sewot. Nah, jangan diapalin doang itu ayatnya. Wal afina anin nas, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Kon dendam bertahun-tahun kagak hilang-hilang. Sampai 3 lebaran masih kagak baik-baik juga itu, masih keingetan aja. Udah tuh. Yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Itu G. Sama kita masih berat banget berbuat baik sama keluarga, sama tetangga, sama orang-orang di sekitar kita. Terutama sama keluarga kita dah. Laki baik sama bininya, bini baik sama lakinya. Itu aja nerapinnya susah banget. Belum ayat-ayat yang lain. Itu baru satu ayat itu. Jangan dihafal doang, itu jangan dihafal doang. Abang Haji, hadis nggak kurang-kurang, udah nggak kurang-kurang. Apalagi kayak usah satiri mah, lah nggak boleh kenceng banget tawa aja. Ganti dah, jangan dia.
Ya kan kita kan kebanyakan pernah mondok ini, kebanyakan Quran mah dikit-dikit apal, dikit-dikit. Hadis dikit-dikit mah apal kita kan. Cuma yang udah kita terapin berapa banyak udah dalam kehidupan kita. Abang Ibu, yang sering kita baca dah kalau pas taraweh, alhaqumut takatur, kalian dibuat lalai oleh kebiasaan kalian menumpuk-numpuk harta. Itu aja masih dikerjain gitu. Itu padahal tiap taraweh kita baca itu. Ntar belum selanjutnya, wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia selalu dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan berbuat baik. Itu aja belum dipakai. Wailul likulli humazatil lumazah, ogah mikul ogah kuli mau nyegar saja. Apa? Ya kan begitu. Alladzi jama'a malahu wa addada. Celaka buat humazah. Siapa humazah? Alladzi jama'a malahu wa addada, yang selalu mengumpulkan hartanya dan ngitung-ngitung hartanya. Saldo gue udah sekian, alhamdulillah. Rekening gue udah sekian, alhamdulillah. Cuma dihitung-hitung doang. Hah? Dipakai kagak? Ya sabu annama lahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya bikin dia kekal. Pokoknya kalau punya duit hidup seneng, bahagia, mulia. Dibaca doang itu. Hah? Kalau kagak paham artinya, baca kok. Awang. Hah? Awang Budin? Buat modal. Buat kita pakai buat modal. Asik. Mana besok ada tugas kultum, asik. Dapat modal. Jangan sampai Quran cuma kita hafal doang, hadis cuma kita hafal doang, jangan sampai. Dari dulu, apalagi santri asal muhadoroh ceramah kagak jauh dah. Tolabul ilmi faridotun, nyari ilmu itu fardu, tetap aja mengaji, males-males juga. Apa mau? Apa? Kan kagak jauh kan santri mah ya hadisnya. Kalau kagak itu ya ridullah fi ridul walidain gitu. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, tetap aja sama orang tuanya. Medit-medit juga kan begitu. Ntar tambah lagi dah hadisnya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, tetap aja kelakuannya begono. Asal santri muhadroh hadisnya kagak lain. Itu udah. Ya kagak pindah dikit paling utlubul ilma walau bisin. Begitu. Asal muhadroh. Kecuali santri sekarang dah. Santri sekarang mah muhadrohnya udah apa aja udah dibahas. Kalau dulu kita nggak jauh dari itu. Jangan sampai tuh Quran cuma kita hafal, hadis cuma kita hafal, tapi kita nggak terapin dalam kehidupan kita. Fali ayyi syai'in taf'alu dzalika. Untuk apa kamu melakukan itu? Untuk apa? Quran diapal-apalin doang kagak diamalin buat apa? Hadis diapalin doang kagak diamalin buat apa? Fali ayyi syai'in taf'alu dzalika. Untuk apa kamu melakukan itu? Untuk apa? Apa Didik? Hah? Ya kan begitu. Kan Al-Qur'an itu kalau kita jadikan penuntun akan menuntun kita ke surga, kan gitu. Man ja'alal qur'ana amamahu, orang yang menjadikan Al-Qur'an di depannya, artinya sebagai penuntunnya,
kan gitu. Akan dituntun oleh Al-Quran ke dalam surga. Hah? Apanya? Bukan cuma dibaca doang, bukan ditaruh depan gitu ya. Bukan. Kayak kita jamaah, kan kita ngikut orang yang di depan kita, kan gitu. Al-Quran ditaruh di depan kita artinya kita ngikut kepada tuntunan Al-Quran. Begitu maksudnya Didik. Bukan taruh di depan doang. Ya kan makanya kita jangan sampai istilahnya kita nggak ngaji pisan. Kan gitu. Jangan sampai tuh. Quran tetap kita baca. Nah untuk memahami kandungannya kita ngaji dah. Kan kita mau engkau baca Quran gue kagak paham artinya. Ya udah kita mempelajari isi kandungan Al-Quran yang nanti bakal kita terapkan dengan cara apa? Dengan cara ngaji gitu. Baca Qurannya kita baca, kita kerjain, ngajinya pun kita kerjain. Sambil jadinya. Jangan sampai baca doang tapi enggak ngamalin isinya. Begitu Bang Didi. Jelas ya? Kadang untuk apa? Untuk apa? Jangan sampai itu kitab selemari kita pajang doang, dibaca kagak, dipakai kagak, diterapin kagak, dipajang doang itu. Mana apa yang 10 jilid gede-gede kitabnya gitu. Hah? Apa? Enggak. Jadi kiai lagi disalahin. Kita sama kita. Lah Bang Adi kan kitab di laptopnya sampai ribuan. Mang Manta kitab di laptopnya ribuan. Terus Satiri kitab di laptopnya ribuan. Ini disimpan-simpan doang. Jangan lupa tuh bahwa semua yang kita pelajari dari Al-Quran dan hadis tujuannya cuma satu, buat kita pakai, buat kita terapin. Kita nyari duit capek-capek dari pagi sampai sore sampai malam, kan tujuannya satu, buat kita pakai belanja, buat kita pakai bebanda, buat kita pakai nafkahin keluarga. Duit dicari buat kita pakai. Al-Quran pun kita hafalin, kita pelajarin ya buat kita pakai, bukan cuma buat disimpan-simpan doang. Ya kan tadi makanya ngaji, ngasah biji. Udah tuh. Fali ayyi syai'in taf'alu dzalika, untuk apa kamu melakukan itu? Waktu mah habis terbuang sia-sia ngapalin doang. Anaknya ditaruh di pesantren tahfiz, habis waktunya buat ngapalin Quran doang. Buat apa itu? Buat apa? Kalau nggak dipakai. Lah kita beli mahar mahal-mahal sampai sekian puluh gram, bikin resepsi sampai habis ratusan juta. Tiba-tiba kita mau pakai kagak mau itu empuannya. Nah itu gimana marah kita. Lah udah gue beli mahal-mahal kagak mau. Nah kan kita sampai habis modal segitu banyaknya ratusan juta, kan tujuannya cuma satu, supaya bisa kita pakai, begitu kan? Apaan? Lah Quran ge begitu, Mang Manta. Quran ge begitu. Tujuannya cuma satu, supaya bisa kita pakai. Di berapa sih ini? Ta'murun nasa wa anta la taf'alu. Kalau ceramah pinter banget ngajarin orang. Ta'murun nasa, kamu memerintahkan orang lain.
ngajarin anaknya, ngajarin bininya, ngajarin temennya, biar nggak usah doang yang kena. Ta'murun nasa, kamu sibuk ngajarin orang lain, memerintahkan orang lain buat ngerjain ini, ngerjain ono. Wa anta la taf'alu, tapi kamu tidak melakukannya. Ya tadi Quran cuma diapalin doang, hadis cuma diapalin doang, cuma buat bekal ceramah doang udah. Ngajarin orang mah bisa banget tuh ngomong sampai setengah jam, sampai 1 jam. Kagak aus pisan mulut tak kagak. Asal nasihatin bini, nasihatin anak itu sampai kuat berjam-jam itu. Tapi kita sendiri nggak nerapin itu. Wa tanhahum wa anta la tantahi, kamu melarang mereka dari yang diharamkan. Wa anta la tantahi, tapi kamu sendiri masih melanggarnya. Kamu tidak menjaga dirimu, masih melanggarnya. Ngajarin orang mah pinter, nasihatin temen mah pinter, tapi kita sendiri belum nerapin. Wallahu azza wa jalla yaqulu, dan Allah azza wa jalla berfirman, kaburo maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, sangat besar murka di sisi Allah bahwa kamu mengatakan kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Apa banget? Kalau kita cuma senengnya ngajarin orang doang, nasehatin bini kita, nasehatin anak kita, nasehatin teman-teman kita, tapi kitanya sendiri nggak make itu, nggak nerapin itu, yang kita dapat maqtan indallah, murka di sisi Allah. Hah? Dosa besar masih mending Bang Adi, ini mau udah dimurka sama Allah, dimurka. Diem aja ya, jangan diem aja Bang Adi. Kan kemarin kalaupun kita mau nasehatin anak kita, nasehatin bini kita, kita niatin juga ini buat nasehatin diri saya, itu biar nggak kena pasalnya, biar nggak kena pasal. Niatin ini buat nasehatin diri saya juga. Udah tuh. Terusin ini. Terus. Masih kuat kan ya? Kali orang udah ditabukin bolak-balik. Apa? Ya kaburo maktan, sangat besar murka di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun, bahwa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Murka. Lah kita aja kalau ada temen nasehatin kita, tapi kita tahu banget lagunya, paling kita ngomong member begitu. Itu kita. Apalagi Allah emang tahu banget lagu kita gimana. Ya, lagi ngajarin orang. Habis. Apa maksud? Gantung sorban. Ya tadi makanya niatin kalau kita dapat undangan ceramah, dapat tugas khutbah,
Ya niatin ini buat nasehatin diri saya, begitu dan niatin, bukan buat nasehatin orang lain. Ini buat nasehatin diri saya, gitu Ustaz. Biar nggak kena pasalnya. Wah, nggak harus gantung sorban, enggak. Gantung sorban. Lah kesian Bang Ipul, mana masih muda udah gantung sorban aja. Hah? Iya, dirubah niatnya. Jadi niatnya bukan buat ngajarin orang, tapi buat nasehatin diri kita sendiri. Itu niatnya begitu. Biar nggak kena pasalnya. Abang Ucup. Iya, niatnya begitu aja. Niatnya nasehatin diri sendiri. Ini karena ditugasin sama DKM, ya udah saya kerjain. Padahal kita merasa belum layak untuk itu. Ya bukan berarti saya juga udah bener banget. Sama, kita juga. Makanya kita ngaji bareng-bareng. Sama-sama memperbaiki diri. Ila mata imaratud dunya wa takhribul akhirati, atau imarati boleh ya. Ila mata imaratid dunya wa takhribil akhirati. Sampai kapan kalian memakmurkan dunia kalian dan meruntuhkan akhirat kalian? Sampai kapan? Sampai kapan kalian memakmurkan dunia kalian dan meruntuhkan akhirat kalian? Kalau buat seneng-seneng, kalau buat kehobian kita, habis juta-jutaan nggak pernah kita pikirin. Kalau buat seneng-seneng, kalau buat kehobian, apa sih? Enggak bahas mancing, enggak. Kehobian ini mah, gitu, kehobian. Ya kalau emang hobi mancing ya berarti kena kan gitu. Ya kalau buat dunia kita, buat kesenangan kita, buat kehobian kita, kita ngabisin duit 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, itu nggak pernah mikir kali sayang mendingan daripada buat kesono, mendingan buat jariah. Kagak. Kalau buat kesenangan, buat kehobian, lagi-lagi ya kayak yang sebelumnya sering kita bahas di kitab Tanwir, dunia itu bukan harta, bukan duit, tapi dunia itu sesuatu yang bikin kita lupa dari Allah. Tadi itu kesenangan dan kehobian. Karena biasanya orang kalau udah hobi, sampai sholat ditinggal, kewajibannya sama keluarga ditinggal, kerjaannya ditinggal. Itu kalau udah hobi. Apalagi udah sampai taraf gila mah, mancing di pinggir empang sampai 3 hari kagak pulang-pulang. Udah kena gila udah. Gitu. Apaan? Karena biasanya orang kalau udah ngikutin kehobiannya, kena kehobian, itu sampai lupa segala-galanya, sampai ibadah pun ditinggalkan. Makanya saya artiin dunia ini kehobian dan kesenangan. Jadi dunia itu bukan harta, bukan duit, bukan kerja, bukan. Tapi dunia itu kesenangan dan kehobian. Sampai kapan kamu memakmurkan, kita memakmurkan kehobian kita dan kesenangan kita? Hari itu kalau buat seneng-seneng, nggak mikir-mikir, udah nggak sayang-sayang. Kalau buat kehobian, nggak pakai sayang-sayang. Orang hobinya sepeda, puluhan juta, ratusan juta dibeli itu, karena hobi. Apa aja biasanya kalau buat kehobian, biar kata mahal banget, tetap hobi nonton bola, biar tiketnya jutaan, tetap dibeli. Hobi nonton konser, tiketnya jutaan, tetap dibeli. Gitu. Ingat Bang Rijal, kalau slot bukan hobi ya, bukan kalau slot mah
Judi itu udah haram. Udah tuh. Sampai kapan tuh kita masih begitu aja? Memakmurkan kehobian dan kesenangan kita dan meruntuhkan akhirat kita. Kalau buat akhirat tiba ngeluarin 100, 200, 50 ribu berat rasanya. Hah? Berangkat ngaji rumana ogah bet bawa motor dewek, maunya diboncengin aja masih. Nebeng biar bensin kagak modal, rokok nebeng, motor nebeng, kagak modal pisan romana. Kalau buat akhirat begitu tuh. Diajak sedekah juga sampai milih 2000 kayak yang lecek. Romana kalau yang lempeng dikit sayang aja masih. Kalau buat akhirat kita runtuhkan, tapi buat kesenangan rela itu. Habis jutaan nggak mikir lagi. Sampai kapan kita begitu? Sampai kapan? Innama likulli wahidin minkum qalbun wahidun. Sesungguhnya untuk masing-masing kalian qalbun wahidun, hanya diberikan satu hati. Semua kita ini cuma punya satu hati. Fakaifa yuhibbu bihi dunya wal akhirata. Bagaimana bisa satu hati itu mencintai dunia dan akhirat berbarengan? Bagaimana bisa? Nggak akan bisa. Kalau kita cinta kehobian, cinta kesenangan, pasti sama akhirat kita lupakan. Karena kita cuma punya satu hati, dan itu nggak bisa dibagi. Abang Adi, nggak bisa. Kalau kita cinta akhirat berarti kita meruntuhkan kehobian kita. Kalau kita cinta kehobian berarti kita meruntuhkan akhirat kita. Tinggal dipilih dah, kita maunya memakmurkan yang mana? Memakmurkan kesenangan kita apa akhirat kita? Itu aja pilihannya. Kaifa yakunu fihil haqqu wal khalqu. Bagaimana mungkin bisa ada di dalamnya Allah dan makhluk secara berbarengan? Kalau kita lagi ingat Allah berarti lupa makhluk. Kalau kita ingat makhluk berarti lagi lupa Allah. Nggak akan bisa dua-duanya berkumpul dalam satu hati. Bagaimana mungkin bisa ada di dalamnya Allah dan makhluk secara berbarengan? Nggak bisa. Karena hati kita cuma satu. Makanya kemarin contohnya waktu kita ngaji tanwir kayak timbangan. Kalau yang satu sisinya berat, pasti yang sebelahnya akan naik ya, karena enteng kan gitu. Kalau jomplang ke kanan berarti yang sebelah kirinya akan naik. Atau kayak kita kayak barat sama timur. Kalau kita ke barat berarti kita ninggalin timur. Kalau kita ke timur berarti ninggalin barat. Kan begitu kemarin contohnya waktu ngaji kitab tanwir. Kalau contoh yang satu mah nggak usah disebutin Bang Mak. Kayak bini dua gitu, jangan disebutin itu contoh yang satu mah. Kalau lagi di rumah yang tuaan berarti ninggalin rumah yang mudaan gitu.
Kalau lagi di rumah yang mudahan berarti ninggalin yang tuaan kan. Kaifa yahsulu hadza fi halatin wahidatin fi qalbin wahidin. Bagaimana ini akan terjadi dalam satu kondisi, dalam satu waktu, dan dalam hati yang satu? Nggak akan bisa. Kalau kita lagi ingat Allah berarti lupa makhluk. Kalau kita lagi ingat makhluk berarti lupa Allah. Hadza kidbun. Ini semua adalah dusta. Kalau kita ngaku bisa menggabungkan antara dunia dan akhirat dalam hati kita, kalau kita bilang bisa ingat kepada Allah dan ingat kepada makhluk dalam waktu yang bersamaan, itu dusta. Hadza kidbun. Itu bohong belaka. Udah tuh jelas, Pak Guru nambahin. Cukup. Nah, apa sih? Lah ngapa itu? Fakullu inain yandahu bima fihi. Indoha yandohu. Kalau wazan itunya begitu. Maka semua gelas akan menampilkan apa yang ada di dalamnya. Kalau dalamnya kopi, pasti yang kelihatan warnanya hitam. Kalau yang isinya teh, pasti yang kelihatan warnanya kuning, kan begitu. Kuning apa Ustaz kalau teh? Udah kuning dah. Semua gelas akan menampilkan apa yang ada di dalamnya. Kalau gelasnya beling ya, kalau gelasnya beling. A'maluka dalailun ala i'tiqadika. Perbuatanmu merupakan cermin, merupakan dalil atas keyakinanmu. Perbuatanmu menunjukkan apa yang kamu yakini, menunjukkan keyakinanmu. Kalau orang yang seneng akhirat, pasti kerjaannya baik. Kalau orang yang senang kehobian, pasti kerjaannya kurang baik. Perbuatanmu menunjukkan keyakinanmu. Apa Ibu? Zohiruka dalilun ala batinika. Bagian zohirmu menunjukkan bagian batinmu. Udah tuh, jelas. Makanya tinggal kita lihat aja dari diri kita. Kalau istilahnya buat kesenangan dan kehobian kita ini masih seneng, masih semangat ngerjainnya, berarti hati kita masih cinta kepada dunia. Kalau buat ibadah badan kita semangat, enteng, berarti hati kita cinta kepada akhirat. Gitu aja. Karena bagian zohirmu menunjukkan bagian batinmu. Perbuatanmu menunjukkan keyakinanmu. Makanya kemarin bahasannya, meskipun orang itu kalau ngomong masalah tauhid sampai muncer tinggi, tapi kalau zohirnya enggak sholat, jangan diikutin. Karena tadi zohirmu menunjukkan bagian batinmu.
Lah kalau zohirnya aja udah nggak ngerjain perintah Allah, apalagi batinnya. Begitu. Gampang dilihatnya. Kalau kita masih suka ngomongin orang, masih suka ngata-ngatain orang, masih suka gedeg sama orang, ya berarti hati kita masih banyak sifat buruknya. Begitu udah gampangnya. Kalau kita masih suka nilai orang, ngomentarin orang, berarti hati kita masih buruk, masih banyak sifat buruk. Karena tadi zohirmu menunjukkan bagian batin, perbuatanmu menunjukkan keyakinanmu. Kalau memang kita yakin terhadap takdir Allah, pasti mulut kita nggak akan ngeluh. Kalau masih ngeluh, berarti belum yakin sama takdir Allah. Karena perbuatanmu menunjukkan keyakinanmu. Dah jelas? Amang ngenyon? Cukup? Ustaz Iqbal namanya gak? Kalau dunia di situ lain lagi Ustaz Iqbal. Kalau itu alam dunia. Alam dunia ini tempat kita hidup, ini merupakan ladang untuk akhirat. Artinya kalau mau nyiapin bekal buat akhirat kita, ya sekarang lagi di dunia. Karena kesempatan untuk beramal, beribadah, melakukan aktivitas yang Allah senang itu sekarang selama di dunia kan gitu. Karena memang kita ngelewatin banyak alam. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam sulbi, yang ketiga alam rahim, yang keempat baru alam dunia. Tapi yang bisa kita isi dengan amal perbuatan itu cuma alam dunia doang. Kan di alam ruh kita belum ingat apa-apa. Di alam sulbi apalagi, emang baru jadi yang putih kental. Di alam rahim juga masih jadi janin, belum bisa ngapa-ngapain. Nah yang bisa kita jadi ladang, kita jadikan ladang untuk akhirat kita ya sekarang, ketika kita berada di alam dunia, gitu. Jadi dunia yang dimaksud di sini sama dunia yang di hadis itu beda. Kalau di sini artinya kesenangan dan kehobian, atau kalau kita pakai definisi kitab Tawir kemarin, ma yushgiluka anillahi, apa yang membuat kamu lupa dari Allah, itu dunia namanya. Nah kalau ad-dunya mazra'atul akhirah, alam dunia ini tempat kita menyiapkan bekal untuk alam akhirat, untuk kehidupan akhirat kita. Itu beda dunianya artinya. Makanya nanti kalimat dunia itu dilihat dari kalimat di sekitarnya gitu. Ini dunianya ngarahnya ke alam dunia, atau dunianya ngarah ke kesenangan dan kehobian gitu. Nanti dilihat kalimat-kalimat sebelum dan sesudahnya. Sama kayak waktu kemarin kita bahas dunia di kitab Tanwir, karena di situ di kalimat selanjutnya ada hubbul mal dan hubbul jah, maka dunia di situ saya artikan harta dan jabatan gitu. Waktu kemarin baca Tanwir, kalau masih pada inget tapinya, masih pada inget ya. Udah tuh, udah ya, jam 2 kurang. Sebelum saya tutup, ada yang lain lagi nggak? Cukup. Kiai kali Kiai belakang. Bang Ibul kali Bang Ibul. Enggak. Bang Uri kali Bang Uri. Cukup. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.